malam minggu kelas besar secara khusus ya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam semangat buat kita pagi hari ini. Saya percaya kalian sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kiranya pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin dalam doa, siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kemurahan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam minggu yang kedua di bulan Desember, kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun lewat online, kami percaya berkat-Mu sama dalam kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu dari kisah Zakeus. Tuhan berkati kami. Biarlah Yesus benar-benar hadir, lahir dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kelas besar yang akan mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh berakar, boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, nah anak-anak kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua dalam bulan Desember. Jadi hari ini kakak akan membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana sih kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Kita akan belajar dari kisahnya Zakeus. Nah, siapa sih yang tidak mengenal kisah Zakeus? Mungkin kamu bilang, Kak, aku dari kelas kecil, dari kelas balita, bahkan sampai kelas tengah, sampai kelas besar, aku sudah berkali-kali dengar yang namanya kisah Zakeus. Tapi kita melihat dari sisi yang lain. Apa sih makna kisah Zakeus bagi kehidupan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, hari ini kakak nggak membahas apa pekerjaan Zakeus. Kamu sudah pasti tahu dia pemungut cukai, badannya pendek dan lain sebagainya. Apa pekerjaannya, apa dampak dari pekerjaannya. Nah, kakak akan belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari sisi yang lain tentang cerita Zakeus. Bagaimana makna kelahiran Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hari-hari ini kalian sudah memasang pohon Natal, menyiapkan baju baru dan lain sebagainya. Bukan itu makna Natal yang sesungguhnya. Tapi kita melihat dari kisah Zakeus. Dari kisah Zakeus ini benar-benar ada makna kelahiran Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Zakeus ketika Yesus melintasi kota Yeriko bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang bagi Zakeus. Kenapa? Karena badannya pendek untuk melihat Yesus. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Zakeus. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang perlu kita garis bawahi adalah ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, atau seperti apakah Yesus itu. Mungkin selama kita hidup
Kita sering mendengar kelahiran Yesus di Bethlehem, kelahiran Yesus seperti ini. Dan kita hanya memaknai kelahiran Yesus di bulan Desember. Kita merayakan dengan berbagai macam perayaan, makan bersama keluarga, pergi jalan-jalan, memasang pohon Natal. Bukan itu makna yang sesungguhnya. Tetapi makna yang sesungguhnya yang pertama adalah kita harus melihat apa sih atau seperti apa Yesus itu. Ini yang dilakukan oleh Zakheus. Bisa saja adik-adik yang dikasih oleh Tuhan karena badannya pendek, ya sudahlah, ya wes lewat-lewat aja. Tapi tidak. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan untuk mengetahui seperti apakah Yesus itu. Siapakah dia sesungguhnya? Apakah selama ini adik-adik kelas besar sudah tahu siapakah sesungguhnya Yesus dalam hidup kita, dalam hidup kalian? Atau hanya mendengar di sekolah, oh Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat. Kata siapa? Kata guru agama saya, kata guru kakak sekolah minggu saya, kata kependeta saya. Tapi kita melihat dari kisah Zakheus, ada keinginan, kerinduan sendiri. Dia pengen tahu seperti apa Yesus itu. Jadi poin yang pertama adalah ada hati, ada kerinduan, ingin melihat dan mengetahui seperti apakah Yesus itu. Itu yang pertama, makna Natal, kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Yang kedua, dan yang kedua kita melihat ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Zakheus itu berlari mendahului orang banyak. Yang kedua ada rasa ingin benar-benar dekat dengan Tuhan, yaitu dia berlari mendahului orang banyak. Ada ekspresi yang luar biasa. Aduh, nggak hanya ingin tahu, tapi benar-benar dia pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Pengen benar-benar dia mengetahui apa yang akan Tuhan sampaikan dalam hidupnya. Kita melihat ketika ada keinginan dalam diri Zakheus, dia berlari, maka respon Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia memanggil Zakheus, Zakheus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Ada sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu bukan hanya Zakheus yang ada di situ. Begitu banyak kerumunan orang. Tapi kenapa Zakheus yang dipanggil? Yang kedua, ada keinginan. Dia berlari untuk lebih dekat mendengar suara Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupannya. Makna Natal yang kedua yang sesungguhnya adalah ada kerinduan dalam hidup kita mengetahui apa sih yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita di malam Natal atau di hari Natal di bulan Desember ini. Ada kerinduan apa yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita sebelum kita memasuki di tahun yang baru. Jadi bukan hanya ingin tahu siapa Tuhan, tapi benar-benar ada kerinduan untuk mengetahui apa yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika ada kerinduan dari dalam diri Zakheus supaya dia mengetahui apa yang akan Tuhan sampaikan, kita melihat tidak semudah itu. Banyak orang berkata, wah kok Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Kadang kita pun seperti itu, dihakimi oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, oh kamu gak layak, kamu gak mungkin menerima berkat Tuhan, kamu gak mungkin begini, gak mungkin begini. Ini yang diterima oleh Zakheus. Tapi kita melihat Zakheus gak mundur. Justru dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menerima Yesus dengan penuh sukacita, mengabaikan sekelilingnya yang merespon yang tidak baik. Tapi Zakheus merespon panggilan Tuhan. Kenapa?
Karena ada sesuatu kerinduan, bukan hanya ingin tahu itu siapa Tuhan, tapi dia pengen mendengar apa yang Tuhan akan sampaikan. Dan yang ketiga adalah mengabaikan orang-orang yang ingin mengusik kehidupan daripada Zakeus. Dan kita melihat yang ketiga, Zakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Itu adalah makna Natal yang sesungguhnya. Ada Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Kita menerima Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Bukan hanya di bulan Desember, bukan hanya di tanggal 25 Desember perayaan Natal sekolah minggu, tidak ada di sekolah minggu. Tapi setiap langkah kehidupan kita, izinkan Tuhan hadir dan lahir dalam setiap langkah kehidupanmu, setiap detik, setiap saat. Karena Yesus satu-satunya juru selamat yang diterima oleh Zakeus. Bukan hanya dia yang diselamatkan, tapi seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada sebuah kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan adik-adik kelas besar? Ya, yang sudah beranjak remaja, udah SMP, ada yang udah SMA, bahkan ada yang sudah kuliah. Bagaimana respon kalian ketika Tuhan memanggil namamu? Seperti Zakeus, Tuhan berkata, Zakeus turunlah, dia segera turun dan menerima Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Apa responmu hari ini ketika Tuhan memanggil engkau? Misalnya Tuhan panggil, hai Ucok, apakah responmu? Ayo, bagaimana respon kita? Tergantung pribadimu, tergantung hubunganmu dengan Tuhan selama ini. Dari Januari sampai bulan Desember ini. Apakah engkau punya kerinduan mengetahui siapakah Yesus sesungguhnya? Dan yang kedua, apakah dalam hatimu kerinduan apa yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupanmu? Dan yang ketiga, apakah ada sukacita ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Izinkan Tuhan Yesus lahir, bukan hanya di bulan Natal, tapi setiap detik, setiap langkah kehidupan kita. Maka sukacita itu tetap akan melimpah dalam kehidupan kita bersama-sama. Kenapa? Karena berkat bukan hanya kepada Zakeus. Kita melihat ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini sebagai penutup. Anak manusia, anak Allah, datang ke dunia, memberikan hidupnya, nyawanya. Bukan mencari orang yang benar, tetapi menyelamatkan hidup kita yang terhilang, hidup kita yang penuh dengan dosa. Jadi hari ini izinkan Yesus lahir dalam hidupmu setiap detik. Sukacita, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya engkau dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, bela firman Tuhan melalui kisah Zakeus hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus hadir, lahir bukan hanya di bulan Natal, tetapi setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan, mengajarkan, menasihati kehidupan kami melalui kisah Zakeus. Bukan hanya kami ingin tahu siapa Tuhan, tapi kami rindu Tuhan berbicara dalam kehidupan kami secara pribadi. Engkau memanggil nama kami dan kami menerima Engkau dengan penuh, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kami percaya Yesus hadir, Yesus lahir dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkat-Mu menyertai adik-adik kelas besar, berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, terlebih kesehatan, damai sejahtera, sukacita-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengakhiri pelayanan firman-Mu pada pagi hari ini, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.